Sepanjang Pak Rasika bergabung gitu ya, sudah seberapa jauh yang Pak Rasika lakukan berkaitan dengan 8 pos keuangan yang sering kita ketahui ya Pak ya, salah satunya ada kirot di dalamnya. Karena saya dengar sudah cukup banyak ya yang dilakukan sama Pak Rasika sendiri. Karena itu ada informasi awalnya adanya peraturan kirot itu memberikan manfaat besar untuk kemajuan umat atau untuk kesejahteraan umat gitu kan. Pelaksanaan kirot sendiri dijanjikan setelah 5 tahun kemudian itu akan keluar manfaatnya. Begitu 5 tahun kemudian setelah kita pelaksanaan awal kirot itu nggak ada manfaatnya, ya hari ini kita anggap udah nggak ada lanjutannya. Begitu, tidak ada diharapkan lagi. Sampai berapa banyak sih yang Kalau yang saya masukkan untuk pribadi saya itu 125, tapi kalau dari yang lain kita nggak 125 gram. Gram? Ya. Yang kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan dulu itu masih zaman, memang sih bertahap kirot itu, dan 125 gram itu tidak sekaligus setor pada saat itu, enggak. Jadi dimulai dari per gramnya itu 3.000, kemudian ada kenaikan. Di tahun berapa ya itu Pak ya? Itu kurang lebih tahun 93-an itu ada kirot itu. Apa yang Pak Rasika lihat ini kayaknya ada yang nggak beres nih dengan aktivitas kirot, 8 pos keuangan yang diarahkan oleh pimpinan pada saat itu? Setelah 5 tahun yang kita tunggu-tunggu itu ternyata sudah berganti kepemimpinan. Pikiran kita tadi berganti kepemimpinan ini maksudnya jadi Panji Gumilang? Nah iya, tadi kan sebelum dia kan belum juga ada Zaitun. Ya, setelah 5 tahun kemudian ada peraturan berubah bahwasanya hari ini negara itu butuh biaya. Jadi manfaat kirot nggak bisa dikeluarkan. Diambil lagi. Ya. Pak, selain tadi yang disebutin sama Pak Rasika ada 125 gram ya Pak ya. Apalagi Pak yang sampai dilakukan oleh Pak Rasika ini sampai memenuhi apa ya, mereka yang sudah menargetkan nominal dana tertentu ini Pak? Banyak hal sebenarnya. Kewajiban infak. Iya, itu kan cukup banyak ya. Caranya Infak, Pak Rasika untuk memenuhi. Cara untuk ini infak itu tidak ada batasan berapa persen dari penghasilan, tapi berlomba-lomba pada saat itu, sebesar-besarnya. Pak Rasika sampai melakukan apa? Artinya sampai jual-jual gitu nggak? Ya semua, rumah segala apa yang kita miliki itu. Rumah sampai dijual Pak Rasika? Iya. Ada gaji tersendiri nggak sih Pak yang didapatkan dari pimpinan? Gaji yang didapat dari sana itu ada. Berapa? Besarnya itu nggak di ini, tapi dialokasikan semua, nggak kita terima dalam bentuk ini langsung, tapi kembali untuk infak. Oh, jadi gajinya itu nggak sempat diterima full, enggak. tapi habis itu harus diinfakkan lagi. Kalau dulu sih dapat beras, dapat tunjangan susu, segala macam. Kalau dulu mah ada. Apa yang Pak Rasika ketahui antara NI dan Al Zaitun ini Pak? Kalau ininya sih terang-terangan di sana juga. Jadi warga yang sudah menerima informasi begitu ya tahu, begitu bahwa Zaitun itu adalah ya bentuk pimpinan NII. Kalau anak-anak sendiri informasinya juga sempat jadi santri ya Pak Rasika di sana? Kalau anak saya memang 2 orang, jadi santri di situ angkatan pertama sama angkatan kedua. Biaya 1 ekor sapi senilai 6 juta waktu itu. Nah kemudian anak yang kedua namanya Fitria Hayati, itu juga dengan senilai seekor sapi yang nilainya 9 juta. 9 juta? Iya. Kemudian tahun ketiga. Itu sampai lulus ya Pak ya informasinya? Iya, sampai kalau yang anak pertama si Aris itu sampai sempat masuk ke perguruan tinggi semester pertama. Di Al Zaitun? Di Al Zaitun. Nah, itu tahun berapa ya Pak artinya masuk sampai lulusnya? Tahun 2006 terakhir. 2006 iya, masuknya. Pas lulusan angkatan kedua. Angkatan pertama tuh 2005. Iya, itu selesai terus. Nah, yang kedua itu anak saya kedua itu lulus dari tingkatan SMA. SMA, nggak lanjut ke perguruan tinggi, ya. Tapi berarti sama ya Pak timingnya?
antara kelulusan ini dan juga Pak Rasika sendiri masih aktif di dalam NII? Sebenarnya masih di situ saya. Bahkan saya jemput anak saya dari Zaitun itu untuk pulang. Oke. Jadi nggak ngelanjutkan. Alasannya Pak? Ya alasan dari saya sudah banyak penyimpangan. Yang alasan menjadikan kita nggak percaya terhadap NII itu pertama biaya yang besar untuk pendirian masjid Rahmatan Alamin ya. itu yang namanya itu tertunda-tunda bertele-tele padahal biaya yang masuk itu besar. Kalau dihitung sampai berapanya kita nggak pernah ngitung sampai itu, tapi janji-janjinya itu nanti tahun ini bisa ini sampai mundur terus gitu. Jadi nggak pernah terjadi, itu artinya nggak pernah terbentuk. Bahkan setelah tiba-tiba kok ada pembangunan rumah pribadi yang namanya Abu Toto atau yang disebut Panji Gumilang itu mendirikan rumah. Kita pertanyakan kok malah rumah dia yang dibikin gitu kan, bukan kepentingan di dalamnya, kepentingan Zaitun atau kepentingan negara Islam. Akhirnya saya ngambil kesimpulan kalau begitu, saya bilang gitu, itu berarti bukan karena Allah kita membangun ini semua. Nah karena penyimpangan itu ya, kita nilai itu menunjukkan kepentingan pribadi, maka saya sendiri juga mundur. Di tahun 2006 itu. keluar dari Al Zaitun. Keluar dari Zaitun. Kalau dari NII-nya sampai Kalau sekarang dari Pak? NII-nya insya Allah Sampai saya tetap sekarang. akan bertahan. Sampai sekarang berarti Iya. Pak Rasika sendiri mengakui bahwa saat ini masih anggota NII. Ya, Tadi kan sempat mengatakan bahwa ada ketidakcocokan gitu ya dengan ajaran-ajaran dari Panji Gumilang itu. Sampai saat ini seperti apa? yang jelas pertama yang kita nggak ada hasil dari Al Zaitun ini sendiri apa yang kita harapkan. Kita lihat dari anak saya pribadi itu setelah kita kita lihat perkembangannya, perjalanan hidupnya di dalam kemasyarakatan itu tidak menunjukkan dia seorang terdidik. Harapan saya yang tadinya ini anak saya itu minimal bergaul dengan masyarakat itu bisa bicara secara edukatif lah, saya bilang gitu. Ternyata nggak ada, saya kecewa. Bapak masih komunikasi nggak dengan mereka-mereka yang ada di dalam Al Zaitun? Ada sebagian yang masih aktif juga ada, cuma kasihan melihat mereka tuh. Ya kasihannya ya begitu, tapi mereka yakin bahwa itu dianggap benar gitu. Kan beda-beda namanya penilaian manusia. Ada yang masih meyakini, ada yang masih kita ini jadi bukan gini. Kita lepas saja masing-masing biar mereka pada nantinya juga pada tahu sendiri gitu. Jadi kalau kita beberkan kejelekan di sana juga nggak wajar kan, nggak pantas gitu. Makasih banyak Pak Rasika sudah mau bercerita Baik. dengan kami. Kita temukan fakta selanjutnya Bapak.